Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Mamis. Terima kasih sudah kembali ke resepi Mami Ji. Mamis mau buat roti yang lagi viral ini ya, tapi berasa ribet banget ya buatnya. Bahannya juga ribet dan lumayan mahal ya. Jangan khawatir, ini Mami kasih tahu cara buat roti viral ini pakai cara gampang Mams. Tapi pastikan Mamis di rumah tonton videonya sampai habis ya. Ini dia Korean cheese garlic bread tersimpel ala Mami Ji. Bahan dan cara membuat: yang pertama, siapkan 5 buah roti burger seperti ini Mams. Ini Mami beli di pasar, harganya cuma 5 ribuan aja ya Mams. Dan pastikan Mamis memilih rotinya ini yang tidak penyok bentuknya atau masih sempurna bulat seperti ini ya Mams. Ini murah sekali dan banyak juga dijual pasti di pasar-pasar tradisional dimanapun ya Mams. Selanjutnya kita akan buat cream cheese-nya dengan menggunakan 200 ml susu cair full cream. Setelah itu kita akan menambahkan 2 sendok makan air jeruk nipis dan 2 lembar keju slice. Oke, penambahan bahan keju ini opsional ya Mam, tapi di sini Mami menambahkan untuk menambahkan rasa gurih pada fillingnya. Selanjutnya Mami juga akan menambahkan 1,5 sendok makan gula halus. Selanjutnya kita akan buat topping untuk rotinya, terdiri dari 1,5 sendok makan margarin. Lalu setelah itu 1 butir telur. Lalu selanjutnya juga akan menambahkan 2 batang seledri iris dan 4 siung bawang putih yang dicincang halus. Selanjutnya kita juga akan menambahkan 2 sendok makan santan bubuk dan juga 4 sendok makan air panas. Oke, step pertama kita siapkan terlebih dahulu rotinya Mams. Keluarkan rotinya terlebih dahulu dari bungkusnya. Roti burgernya kira-kira seperti ini ya Mams. Oke, selanjutnya kita akan iris rotinya atau potong rotinya bagi menjadi 8 bagian, tapi jangan sampai bagian rotinya ini terputus atau terpisah ya Mams. Dia harus menyatu. Nah, kira-kira seperti ini Mams. Ketika sudah kita potong dan kita bagi tidak terputus, jadi masih utuh. Oke, selanjutnya kita akan buat cream cheese-nya ya Mams. Langkah pertama, kita panaskan terlebih dahulu susu cair. Panaskan dengan menggunakan api kecil saja ya Mams. Lalu terus diaduk. Selanjutnya, jika sudah terlihat buih di pinggiran susu seperti ini artinya sudah panas susunya dan sudah bisa kita masukkan air jeruk nipisnya. Langsung aduk cepat Mams, sampai lemak susu atau dadihnya terpisah dengan kandungan airnya ya Mams. Ini sudah terlihat lemak susunya sudah terpisah. Oke, aduk terus kira-kira sampai 5 menit atau pastikan sampai lemak susu benar-benar terpisah dari kandungan airnya ya Mams. Jika Mamis di rumah ingin mendapatkan cream cheese yang lebih banyak, tentunya Mamis bisa memakai lebih banyak susu ya Mams. Di sini menurut Mami takaran 200 ml susu ini sudah sangat cukup untuk bahan cream cheese-nya nanti. Oke, ini sudah siap dan ini sudah dapat kita saring ya Mams untuk memisahkan lemak susunya dan airnya. Siapkan mangkuk dan juga peniris seperti ini, kita beri kain yang bersih, lalu setelah itu kita saring. Peras dan buang airnya. Setelah itu tunggu agak dingin ya Mams, baru kita akan peras kembali airnya sampai lemak susunya tadi benar-benar kering dan terpisah dari kandungan airnya ya Mams.
Kalau mamis di rumah kira-kira punya stok cream cheese-nya, tentunya tidak perlu mengikuti proses pembuatan cream cheese ini ya mams. Tapi jika mungkin sulit menemukan cream cheese, atau mungkin karena cream cheese harganya mahal, jadi bisa banget menggunakan cara ini untuk mendapatkan cream cheese-nya. Atau mamis di rumah juga bisa menggunakan krim keju oles ya mams. Nah kira-kira seperti ini ya mams. Oke, ini siap kita pakai sebagai bahan cream cheese-nya mams. Oke, langsung saja kita wadah ke dalam wadah blender seperti ini, karena kita akan haluskan nanti. Jadinya kira-kira seperti ini ya mams, seperti mirip-mirip tahu yang dihaluskan. Rasanya ini gurih dan tentu saja ada wangi seperti khas lemak susu, seperti itulah. Oke, selanjutnya kita tambahkan keju slice-nya. Seperti mami bilang tadi ya mam, penambahan keju slice ini opsional. Jika ingin menambahkan rasa gurih, keju yang lebih gurih lagi di dalam cream cheese-nya, direkomendasikan untuk menambahkan keju. Lalu setelah itu kita tambahkan 2 sendok makan santan bubuk dan 4 sendok makan air panas. Di sini fungsi air panas dan santan bubuk adalah untuk menggantikan daripada whipped cream-nya ya mams. Oke, setelah itu kita tambahkan gula halus. Jika suka manis bisa ditambah lagi ya mam, sesuai selera. Lalu langsung saja kita haluskan semua bahannya. Nah ini dia setelah kita haluskan mams, jadinya seperti ini ya mams. Rasanya itu mami coba benar-benar creamy banget walaupun tanpa menggunakan whipped cream. Oke, setelah itu kita masukkan dalam plastik. Jadinya seperti ini ya mams. Nanti ini akan langsung kita semprotkan di rotinya. Oke, selanjutnya filling cream cheese yang tadi kita buat langsung saja dimasukkan ke dalam tiap sisi potongan rotinya. Secukupnya saja ya mams ya, jangan terlalu banyak, karena jika terlalu banyak juga nanti rasa rotinya akan jadi enak ya mams. Secukupnya saja. Di resep mami ini cream cheese-nya ini sudah sangat pas sekali takarannya untuk 5 buah roti ini ya mams ya. Oke. Nah ini sudah selesai mams. Selanjutnya kita akan siap beri toppingnya. Namun setelah itu kita buat dulu toppingnya mams. Bahannya tentu saja di sini ada margarin yang sudah dilelehkan. Mami hanya melelehkan di rice cooker saja mams, praktis saja. Selanjutnya tambahkan bawang putih dan juga irisan daun selerinya, juga telur. Oke, selanjutnya diaduk-aduk rata. Nah, kira-kira sudah seperti ini. Ini sudah siap untuk kita buat menjadi toppingnya mams. Oke, selanjutnya siapkan loyang. Langsung saja kita celupkan rotinya yang sudah tadi kita beri filling di dalam toppingnya seperti ini. Langsung kita letakkan di dalam loyangnya. Oke, lakukan sampai habis ya mams. Oke, selanjutnya ada sisa toppingnya, kita akan tuang saja di atas rotinya ya mams. Jadi nanti tidak akan ada bahan dari toppingnya yang terbuang. Jadi semuanya benar-benar terpakai dan sama sekali tidak ada sisa ya mams ya. Jadi di resep ini benar-benar sudah pas takarannya ya mams. Nah, habis keseluruhannya, jadinya tidak mubazir. Oke, selanjutnya kita akan panggang mams di dalam oven. Kita akan panggang dengan suhu 250 derajat Celcius, api atas bawah selama 25 menit atau sampai permukaan atasnya kecoklatan ya mams ya. Oke mams, pengaturan temperatur ini tergantung jenis oven masing-masing ya. Oke, ini sudah matang mams. Wah, harumnya ketika dikeluarkan dari dalam oven tuh bener-bener harum yang gurih banget. Wangi cheesy dan wangi garlicnya itu enak banget ya mams.
Nah ini dia moms, Korean cheese garlic breadnya sudah jadi. Harumnya Masya Allah enak banget moms. Dengan bahan yang seadanya moms, jangan khawatir ya, sekarang gak perlu ribet-ribet lagi deh buat roti viral yang satu ini karena takut ribet. Rasanya dijamin mantul moms, dan yang pastinya ini bener-bener anti gagal. Dan rotinya juga alhamdulillah lembut ya moms ya, Masya Allah banget. Makan satu ini gak ada cukupnya, pastinya mau lagi dan juga lagi karena bener-bener gurih dan enak banget. Buat pencinta roti dengan rasa gurih keju dan harum bawang putih yang menggoda, roti ini recommended banget ya moms. Cus langsung saja dieksekusi moms. Oke moms, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk dukung terus channel Resepi Mami Ji dengan cara subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar positif kalian tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.